Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah wa ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama untuk ada di majelis ilmu, sehingga semoga ini menjadi tanda bahwa kita ini adalah orang baik versi Allah. Amin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan semangat sekali mencari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Semoga kita istiqomah hingga akhir hayat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi amin. Tahaqqaq bi awsafika yumidduka bi awsafi. Itu terjemahannya ada di, atau artinya ada di yang nomor 1. Perhatikanlah sifat-sifatmu, maka Allah akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Yang namanya tahaqqaq itu bukan sekedar memperhatikan, tapi lebih pada memperhatikan lalu mengakui. Jadi maknanya akuilah sifat-sifatmu, maka Allah akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Apa sih sifat kita? Mu yang dimaksud adalah kita semuanya. Sifat kita itu apa? Sifat kita ini bodoh. Apa ada yang begitu lahir langsung bisa tahu ABCD atau bisa langsung khutbah lahir cuma langsung ittaqillah itu mau kita? Ada ya? Lahir nangis. Sifat asli kita adalah fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Ibu-ibu ada yang lahir langsung pakai gelang? Tidak ada. Semua kita bahkan dalam kondisi tidak punya apa-apa. Apa sih sifat kita asli? Sifat asli kita adalah hina. Semua kita terlahir karena dari setetes air yang apabila itu kita temukan di sembarang tempat tentu akan jijik. Semua kita dilahirkan. Ada yang hasil downloadan di sini? Tidak ada kan? Semua kita dilahirkan. Dan kehinaan, kebodohan, lalu kemudian kefakiran kita itu adalah sifat dasar kita. Bila kita pandai mengakui hal itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, justru Allah akan memuliakan dengan sifat-sifat mulianya, maha pengetahuannya, dan kemudian adalah kekayaannya. Minimal 3 itu. Syukur lagi kalau kita bisa mengulik lagi tentang sifat-sifat diri kita. Sifat diri kita adalah lalai. Sifat diri kita adalah lalai. Maka pada saat orang lalai terus kemudian sujud sahwi, doanya gimana? Subhanaman la yanamu wa la yasu. Kita disuruh ngaku bahwa kita lalai dan kita disuruh memuji Allah yang tidak pernah lalai. Agar apa? Agar kita tidak terulang lagi kelalaian itu. Maka setiap diri kita untuk mendapatkan atau mengakses sifat-sifat besar Allah, sifat-sifat mulia Allah, justru dengan mengkosongkan seluruh sifat-sifat kegayaan, kemelintinan, kegeeran, apalagi gayanan dan sebagainya. Justru kita suruh ngaku hina, miskin, tidak punya apa-apa, bodoh dan sebagainya. Ada yang tahu doa istikharah? Gimana doanya? Doa istikharah. Pirang-pirang tahun jangan dari kertas doa istikharah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina itu doa maka. Doa istikharah berapa? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika ila ilmika. Ya Allah, aku yang bodoh ini mengharap Engkau yang memilihkan sebab Engkau yang maha tahu. Start kita harus merasa bodoh. Bagaimana kalau ada orang istikharah tapi sok tahu, tidak bakal dijawab oleh Allah. Jadi kalau ada anak muda sering sekali dia, Ustaz gimana ya Ustaz ya, saya itu punya calon, berapa calon? Saya bingung sekali memilih di antara mereka. Lebih loh, 15. Kemen. Dan terus bicaranya, ya selalu akan bingung. Saya selalu katakan bahwa mencari itu sulit, ternyata memilih jauh lebih sulit. Nah, dari Pak Ustadz kemarin, daripada memilih kabeh bisa nonton ini. Bapak Ibu rahimahumullah. Nah, pada saat kemudian orang istikharah, apakah kaitan jodoh, apakah kaitan pindah rumah? Ini api pindah rumah sing ndi ya, sing kono cedak masjid, sing kono
agak jauh dari masjid tapi ada majelis taklim, yang baik mana? Kalau di sini saya dekat masjid, kalau di sana memang jauh dari masjid tapi bisa birrul walidain. Jawabannya istikharah. Ya kan begitu kan? Lah istikharah siapapun orang itu adalah dalam rangka Allah yang Maha Tahu dimintai ilmunya untuk mengarahkan kita yang sedang bingung. Betul atau tidak? Bayangkan kalau ada orang istikharah tapi dia sudah sok tahu, ya Allah yang mana ya antara si A atau si B. Nek cara aku sih A wae ya Allah. Orang bakal dibalas seperti itu. Betul atau tidak? Maka basic kita untuk mengakses kekuatan Allah justru adalah mengakui sisi-sisi manusia kita, yang hina, yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, yang fakir dan sebagainya. Itu sebagai gambaran pertama. Kita bisa lihat poin 1. Itu umum sifatnya. Siapa yang memperhatikan lalu mengakui sifat dirinya sebagai manusia yang bodoh, hina, banyak dosa, kotor, lemah, terbatas dan sebagainya, maka Allah akan membantu orang tersebut dengan pengetahuan, kemuliaan, ampunan, pembersihan, kekuatan dan hal luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ceritakan di sini dulu ketika kita masih bareng-bareng pas SMA, itu nggak tahu tahun berapa begitu, pas mulai ada peraturan baru bahwa lulus SMA itu terpusat. Jadi ini orang lulus tenang. Tahun berapa itu? Sekitar tahun segitulah. Itu banyak sekali sekolahan itu 50% tidak lulus. Ada yang sampai 90% tidak lulus. Kenapa? Karena semuanya terkonek dengan pusat. Nah itu tahun-tahun saya, tahun paling deg-degan. Orang lulus di pondok ketenaran atau hatu, Masya Allah. Padahal kita tahu sendiri kalau sudah pondok sama sekolah mesti kalah salah satunya dan menang pondoknya. Sekolahnya ngono kae. Jelas lulus. Akhirnya kita pakai jalan tikus, yakni piye carane sowan Pak Kiai. Ternyata Pak Kiai jawab ngono. Aku ya ora iso lulus ki lagi wis pokoke kabeh sok dhuwur kono kuwi. Lah terus pripun iki donga wae. Kasihlah doa. Doa itu adalah doa yang kita kenal, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pak baca karo tak apal-apal. Kita sak kompi sekitar orang antara 15 sampai 20 orang. Sambil di jalan sarung nyomong-nyomong. Jadi gitu mau kok aku ngira nek iki donga engko tangane koyo diarahke. Mesti ini menjawab basic bener aku diarahke menang. Malaikat mbok wis ngomong. Mosok ora iki donga nek sing ngetes utawa sing ngoreksi ngantuk. Lah aku setuju. Wis pokoke sing lulus. Aneh-aneh pokoknya. Ya namanya anak SMA. Aneh. Begitu sampai kamar, ini ternyata ayat Quran. Coba dibuka. Begitu dibuka, doa agar kita dikasih ilmu, doa agar kita lulus dalam urusan-urusan ilmu adalah justru ngaku bodoh. Subhanaka, gimana? La ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak punya ilmu. Maka untuk mengakses ilmu Allah, justru kita harus memperhatikan lalu mengakui bahwa kita tidak punya ilmu. Itu SOP Pak. Jadi ono wong donga kok sok tahu ya Allah. Ngene lho ya Allah tak ajari. Belum ngajari Gusti Allah. Baik dalam ranah doa atau dalam ranah sekedar pengakuan. Karena doa itu tak harus terucap secara detail rata. Cukup kita mengaku bahwa kita bodoh. Lalu kemudian kebodohan kita, dari kebodohan inilah kita undang Allah yang Maha Tahu. Nah, itu. Tapi Allah tidak akan memberikan pengetahuan apa-apa sebelum kita merasa bodoh atau ngaku bodoh. Dan itu poin 1. Kita masuk di poin 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tahaqqaq, dalilnya itu dikasih dhamma. Tahaqqaq bidillika, kasih juga tasdid. Tahaqqaq bidillika yamudduka bi'izzi. Perhatikanlah kehinaan, maka Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Kita masuk di poin 2. Ada poin 2 di bawahnya itu di keterangan poin 2.
kehinaan. Kehinaan yang dimaksud di sini adalah kehinaan asal muasal manusia atau hamba. Contoh seperti dua bersaudara yang ada di surah Al-Kahfi sekitar ayat 32 sampai 38, 39 masih bahas hal yang sama. Itu di surah Al-Kahfi di ayat-ayat tersebut ada satu kisah itu tentang dua orang bersaudara. Namanya siapa? Ada yang pernah dengar? Tahu nek kisah Nabi rapatnya nyambung. Anu sing artis kae situ nek karo sapa saiki. Pak nyambung ibu-ibu. Gimana kabar Mas Al gimana? Nah cerita nabi-nabi, cerita nang Quran apa tuh nyambungan dong? Ya ini namanya Kurtus atau Kutrus sama Yahuza, gitu ya. Dua orang, yang satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan harta yang banyak, yang satu juga banyak. Namun yang Kurtus itu diberikan harta yang banyak, ia bangun dua kebun. Yang kebun tersebut di tengah-tengahnya ada sungai. Kebun tersebut sangat ranum, sangat indah sekali. Nah, kemudian pada saat Yahuza mengingatkan terkait jangan sampai kemudian Kurtus itu, coba bisa dibaca Ustaz. لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Terus أقول لصاحبه terus أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Nah ini yang mau saya bahas. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafar. Kata Kurtus, saya itu a'azzu, lebih mulia dengan banyaknya anak dan banyaknya pasukan, juga banyaknya harta. Kalau orang ngaku seperti itu, kita lihat akhir Kurtus seperti apa. Pada saat kemudian oleh Yahuza diingatkan, udah itu milik Allah, kau tuh tidak punya apa-apa, jangan sampai seperti itu. Ya Kurtus tidak mau. Dia merasa bahwa dirinya benar, bahkan dirinya tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin pokoknya nggak mungkin rugi lah. Ini persis seperti perkataan orang sekarang, bisnisnya anggar pongen iki kira mungkin rugi. Jelas pandemi blok mati kabeh. Jadi sesumbar yang kadang kita tidak sadar itulah yang bahaya. Sesumbar yang kadang kita nggak ngeh bahwa itu kita lagi sombong, itulah yang bahaya. Iki ora mungkin rugi, jelas iki bati cetok nang arep motor. Wis nyicil mobil dhisik. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya yang terjadi persis pada Kutrus atau Kurtus tadi itu. Justru itu kebunnya, hartanya dan seluruh yang ada di sana itu dengan sekali samberan bledek selesai. Bledek bahasa Indonesia belum betul. Selesai. Rata dengan tanah. Kenapa? Mestinya dia itu mengakuisisi sifat kemanusiaan, tapi yang justru ia akses sifat Allah. Harusnya cara mengakses sifat Allah ngaku sebagai manusia, tapi ia tidak. Ia ngaku, yang ia akui adalah sifat-sifat mulianya Allah, ditempel pada dirinya. Selesai. Atau kisah Qarun itu di surah Al-Qasas ayat 78, dan perbandingannya dengan Nabi Sulaiman alaihis salam, surah An-Naml. Nabi Sulaiman itu mengakses bahwa dirinya sebagai manusia. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu Nabi Sulaiman. Lah kalau Qarun itu tidak. Qarun itu malah ngomong hadza min ilmin 'indi. Ini tuh karena memang sistemku, ilmuku, marketingku, timku, apalagi asetku, warisanku, macam-macam. Setiap kita
mengakuisisi sifat-sifat mulia, sifat-sifat baik milik Allah kok ditempel diri, justru yang terjadi berbalik. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah, justru yang dilakukan adalah kita ngaku. Nah, itu teori simpelnya seperti itu. Sehingga kalau tadi ada bahasa liyabluwani ashkuru am akfur. Apakah dengan harta ini aku bertakwa dengan cara bersyukur atau aku berdosa dengan cara kufur? Itu kata Nabi siapa? Sulaiman. Lah, sebagai bukti Nabi Sulaiman alaihissalam itu menjadikan hartanya itu untuk beribadah kepada Allah, benar-benar dibuktikan. Dan kemudian harta itu benar-benar tidak diakuisisi. Di dalam satu kisah dikatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah masuk ke sebuah masjid, duduk-duduk sama orang-orang biasa, orang-orang fakir. Orang-orang itu kemudian mengatakan, ya wahai raja kami, kau duduknya di sana, kau itu kumpulnya sama orang kaya. Beliau Nabi Sulaiman berkata, apa ada orang kaya di sini? Ya engkau itu punya apa-apa? Itu semuanya milik Allah. Itu semuanya milik Allah. Idealnya seperti itu, Pak. Idealnya seperti itu. Mau kadang-kadang duwe mobil siji wis gaya. Yang punya mobil satu, Pak, ojo gaya. Ono sing duwe mobil dua, betul kan? Yang punya dua jangan gaya. Ada yang punya tiga. Yang punya tiga juga jangan sombong. Ada yang punya lima satu. Wongin nang omah telu mobilnya. Yang punya lima sekalipun jangan pernah sombong. Ada yang punya showroom, yang punya showroom juga jangan sombong. Ada yang punya pabrik kan? Yang punya pabrik sekalipun, pabrik mobil loh Pak, mobil kan sugih karuan, pun jangan sampai sombong, jangan sampai mengakuisisi. Itu hanya bom waktu nanti. Jangan sampai mengakuisisi. Yang punya pabrik sekalipun jangan sombong. Ada yang punya dunia seisi, yang hanya dengan sekali tiup selesai. Wong kemarin itu kita cuma di tepung ke suruh tinju sama makhluk yang tidak kelihatan aja kalah semua, bingung nggak? Betul atau tidak? Maka insya Allah sing paling gampang tercetus teori paling simpel di sini adalah ketika kita mau mengakses kemuliaan-kemuliaan atau sifat-sifat mulia Allah, justru kita disuruh mengakui kehinaan kita. Kalau kita butuh Allah ngasih tahu, justru kita harus ngaku bodoh. Kalau kita butuh Allah ngasih kecukupan, justru kita harus mengaku bahwa kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam, saya masih mau cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu satu ketika nyaris pas waktu sore beliau sedang repot ngurusi hartanya. Harta yang zaman dulu yang jelas saja kendaraannya menggunakan kuda. Dan kuda ini termasuk kendaraan murah atau mahal nih? Nah sekarang harga berapa kuda sing apik? Bisa sampai miliaran itu Pak. Berarti kelas mobil apa? Dan beliau Nabi Sulaiman bukan punya 1, 2, 3, tidak ribuan. Beliau ngurus begitu, lalu kemudian gara-gara ngurus harta yang semestinya harta itu fasilitas mendekat kepada Allah, beliau sholatnya telat. Berarti yang semestinya harta membuat dekat malah menjauhkan. Karena menjauhkan beliau langsung istighfar. Begitu istighfar beliau langsung berpikir bagaimana cara yang sudah kadung mundur seperti ini gara-gara harta, maka bagaimana harta ini harus menjadikan berlipat kali lebih maju menuju Allah. Caranya bagaimana? Sedekah. Jangan sesekali coba sing atus niku. Mepet-mepet asal, ngubah mobil. Dengan asal, bilang mungkin terus kemudian asarannya telat, orang untuk jamaah ini kan wajah-wajah nunggu komat atau nunggu aja nih? Nunggu apa? Nunggu waladali, nunggu wiridan. Nah,
Begitu telat langsung mikir mobil menjauhkan aku dari Allah. Gimana ya caranya agar mendekatkan kepada Allah? Diapakan tadi? Praktek. Orang kita dicicil spionnya di sini. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam yang justru mengaku bahwa semuanya adalah milik Allah. Beda dengan Qarun yang dia mengakui sisi kepemilikan Allah, justru menjadi milik sendiri. Malah akhirnya Qarun dia bahkan tenggelamkan, dibenamkan ke bumi. Dan sekarang sebagai pertanda di sana ada genangan air namanya Telaga Qarun. Di mana itu? Kaligawe. Nama kotanya Fayum, pelosok Mesir. Saya pernah ke sana di pelosok Mesir, di Fayum, pelosok Mesir. Nah itu karena ini Qarun itu mengakui sisi seperti itu malah bahaya. Baik, kita masuk poin ketiga. Tahaqqaq bi'izzika, maksudnya kasrah itu. Tahaqqaq bi'izzika yamudduka biqudratih. Poin 3 ya. Ketidakberdayaan ya. Perhatikan ketidakberdayaanmu, maka Allah akan membantu dengan kekuasaannya. N-nya besar. Poin ketiga itu ketidakberdayaan, menjaga diri dari salah dan dosa yang masuk. Kalau tadi adalah basic seorang hamba, ngaku kuat, ngaku duwe dan sebagainya. Kalau yang pertama itu masih umum, nomor 2 lebih cenderung ke yang ngaku kuat, ngaku duwe dan sebagainya. Kalau yang nomor 3 itu adalah sebuah pengakuan dari dosa. Jadi idealnya setiap kita adalah harus secara pengakuan ngaku banyak dosa. Nah, saya pernah umroh sama seseorang itu, monggo mari badhe rumiyin teng Masjid Rumiyin. Wah, ini belum, masih gasih ini Pak Ustaz. Ya istighfar gitu, lumayan kan kita nanti diampuni dosa. Aku kayak bingung Ustaz, istighfar iki apa? Aku malah bingung. Ono wong sing ora rumangsa dosa iki terus piye coba? Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Jadi ternyata ada orang yang rumangsa tidak dosa itu ada. Bukan beliau tok, tapi kadang diri kita. Buktinya nek dong pas yelan karo bojo, kan rumangsa sing paling suci dhewe. Betul atau tidak? Yelan sama teman kantor, yelan sama teman bisnis, rumangsa paling bener dhewe. Betul atau tidak? Itu bahaya. Maka semakin kita ngaku bahwa diri kita ini salah, terutama di hadapan Allah, justru ampunan itu akan semakin mengalir deras. Kita lihat contohnya, contoh yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya doa gimana? Rabbana zalamna. Loh, kelas Nabi lo ngaku dolim, dewi masuk ngaku bener terus. Betul atau tidak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal nabi. Ngaku dolim. Padahal jelas-jelas Nabi Adam diturunkan ke bumi gara-gara tergelincir makan apa? Buah khuldi akibat digoda oleh setan. Sebenarnya Nabi Adam itu tidak salah. Jadi orang tua terus dino wong saiki ngomong-ngomong dhewe gara-gara Nabi Adam nanti mikir utang, mikir apa, mikir boleh bojo, mikir mikir utang, mikir tonggo, anak angel. Coba biyen Nabi Adam ora makan buah khuldi tetep cik nang surga deh. Yo. Nah, orang Nabi Adam bojone. Bukan begitu cara berpikirnya. Bukan. Nabi Adam alaihissalam kenapa sampai kemudian tergelincir makan buah khuldi? Itu sebab setan ngomong sama Nabi Adam, atau iblis dalam hal ini, iblis ngomong sama Nabi Adam, nyatet nama Allah. Jadi begitu dengar nama Allah sudah langsung gemeter. Maksudnya ada rasa rindu. Oh, ini Allah yang perintah. Iya, langsung. Jadi yang salah siapa? Setan. Itu pun begitu turun Nabi Adam, orang nyalahkan iblis, nggak nyalahkan iblis, malah justru Rabbana
Beda karo zaman saiki. Dheweke sing salah nyalahke iblis. Wong saiki lho ya, betul atau tidak? Calanan loro lanang wedok ya, laki perempuan masuk kos-kosan bareng atau hotel bles gitu. Bar metu-metu sing wedok kan nangis. Mas, ini kita kok bisa terjadi seperti ini? Iya, Dit. Ini semuanya pasti godaan iblis. Iya, Mas, ini godaan iblis. Ini iblis yang emosi lho ya. Enak. Kesini saya enak, aku gak usah pakai. Aduh. Karena kita sering sekali kemudian mempersalahkan. Nabi Adam ajarannya seperti itu loh. Jelas yang salah iblis, tapi beliau karena ada turut andil, kenyataannya beliau tergelincir seperti Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal baru kucuran maghfirah Allah turun. Maka mau istighfar 1000 kali, 1.000.000 kali, kalau tidak pernah merasa salah, ya tidak turunlah ampunan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang mengatakan orang kalau malam itu banyak istighfar, insya Allah nanti siangnya itu seperti banyak ditolong oleh Allah, minimal akan selalu ingat dan sebagainya. Itu betul Pak. Tapi istighfar itu persis seperti orang ngeces. Zaman tahu ya, ces-cesan sing zaman kuno nang gue ngeces 6 jam ora isi-isi. Nah isi. Ces-cesan sing ora berkualitas itu kabelnya wis meh ucul kowe. Kan ada sebetulnya. Lalu ada ces-cesan lagi yang sangat berkualitas, dicas paling sebentar isi. Lah istighfar yang berkualitas itu istighfar yang sampai ada sebuah i'tiraf, pengakuan. Syukur ada buktinya, yakni air mata, dan air mata itu bisa menjadi pemisah antara diri kita dengan api neraka. Nah kalau istighfarnya seperti itu, ini persis seperti orang ngeces. Orang ngeces sebentar mungkin paling-paling ya 10 menit, tapi benar-benar terus. Pas maca la ilaha illallah atau astagfirullah atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin atau seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan form. Tahu formnya? Form itu gini. Blanko tinggal diisi. Itu adalah misalkan begini Bapak Ibu rahimakumullah, kita mau mohon ampun sama Allah. Itu kan ada seorang bawahan mau minta kucuran dana atau apa dan sebagainya. Itu baiknya itu bikin kertas sendiri atau tinggal ngisi kertas yang sudah diberikan dari atasan. Tinggal ngisi. Maka pada saat kita pingin ampunan Allah, ya itu tinggal diisi Rabbana zolamna. Ya Allah, saya dolim. Lah diisi silakan masing-masing. Karena sing kedolimane model-model sholat isya setengah 4 gitu ya Allah. Rabbana zolamna model senengane ngapusi bojone ya diisi dhewe mohon. Ana meneh Rabbana zolamna sing isine napa? Nipu. Ana meneh Rabbana zolamna sing isinya apa? Itu tadi senang ngelihat di HP itu pas di grup-grup itu kan kadang-kadang nek grup-grup itu kiriman untuk ketua grup, tahu? Barang di zoom cewek ayo, bojone lewat ganti pengajian, repot. Lah kuwi dolim sing ngono kuwi. Insyaallah. Kok Ustaz ngerti wae ana sing cerita. Itu kan dia dolim. Tinggal diisi saat kita Rabbana zolamna, isi kedolimannya tuh yo koyo meh nangis, yo koyo meh ya Allah, aku sedih putu ternyata itu yang ngono ya Allah. Aku astagfirullahaladzim. Itu tinggal diisi. Semakin ada i'tiraf, semakin kita mengakui dosa-dosa kita, maka kucuran maghfirah Allah semakin banyak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Atau Nabi Yunus alaihissalam, sudah bisa dilihat ya di poin berapa ini? 3 ya. Atau Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 87. Gimana Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa tergelincirnya Nabi Yunus?
Nah, lebih tepat mutung tadi. Mutung. Kita sering enggak kalau pada saat nasihati anak gitu mutung, sering enggak? Kono karepmu, ora anake bapak kowe. Ngono, terus anake nek kreatif. Lah terus apa? Insyaallah. Ya. Kelas Nabi saja. Ini kuntu, ini itu ada taukidnya, ya kan? Ini kuntu masih ditambahi. Ini itu sudah dhamir ya. Dhamir. Terus kemudian masih ada kuntu, masih ada dhamir munfasilnya. Itu kan kuat banget pengakuannya. Minadh dhalimin. Orang termasuk orang-orang yang zalim. Nabi aku zalim. Lalu kemudian karena beliau pengakuannya benar-benar ngaku, apa yang terjadi? Akses maghfirah Allah ini berdasarkan seberapa pengakuan hamba. Kalau pengakuan hambanya ini sedemikian mendominasi, ada pengakuan yang sudah bukan kamuflase lagi, udah terus ngomong nangarepe konco, bukan, tapi benar-benar pas dewan itu nangis beneran ya, biar tahu dosa dan sebagainya, maka kucuran maghfirah Allah itu lebih optimal. Persis seperti kalau isi ini gelas kosong, kalau benar-benar kosong diisinya ya penuh. Tapi kalau masih isi masih sedikit, apalagi kebak isra setiap Allah mau mengucurkan maghfirah. Itu luar biasa. Nabi Yunus alaihissalam memiliki 3 kesulitan sekaligus akibat dari ketergelincirnya beliau. Kegelapan malam, gitu. Kegelapan di dalam ikan, yang ikannya itu di tengah lautan. Dan di dalam ikan, di dalam lautan coba bayangin nang jero ono kafe nang terus ngopi nang jero ikan opo maneh iku nang film-film iku bukan itu benar-benar derita, bahkan sudah antara hidup dan mati. Maka hatinya Nabi Yunus alaihissalam benar-benar subhanaka la ilma lana subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semakin besar kita mengaku salah, semakin besar pula akses ampunan yang dapat diperoleh. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam pinggir pantai, ya kan? Kemudian ditolong oleh orang, kembali lagi ke kaumnya dan kaumnya sudah beriman. Sallallahu alaihi Muhammad. Berempat. Ini ternyata 9:30, cepet banget. Berempat. Ini siapkan barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau tanya jawab. Tahaqqaq bidhu'fika atau bidhu'fika yamudduka bihaulihi wa quwwati. Perhatikanlah kelemahanmu, maka Allah akan membantumu dengan daya dan kekuatannya. Apa yang dimaksud nomor 4 itu? Lihat poin nomor 4. Kelemahan itu adalah kelemahan zahir batin. Seperti Nabi Muhammad SAW yang menang perang. Nabi Muhammad SAW menang perang, misalkan perang apa ya? Nyari semuanya, kecuali perang Uhud kan? Perang Badar aja misalkan. Di perang Badar Rasulullah SAW itu pas sudah hadap-hadapan seperti itu, beliau ada sebuah ikhtiraf. Di dalam sirah Ibnu Hisham dikatakan, ikhtirafnya kalau saya terjemahkan secara bebas begini, ya Allah, kalau melihat kekuatan kami sebagai manusia pasti kalah. Jumlah Nabi berapa sama pengikutnya? 300. Jumlah kaum musuh berapa? Kalau mengandalkan sebagai manusia ya kalah. Kalau mengandalkan kekuatan yang terbatas, kala itu Rasulullah SAW peralatannya sangat minim, puasa lagi. Itu kan bulan orang kafir, warak-warak tenan, blegeding. Terus kemudian peralatannya komplit, kendaraannya komplit. Lah orang muslim malah itu gantian kendaraannya, wis sayang gue pelaku pelan cerita. Maka kalau mengandalkan kemampuan manusia sebagai manusia, yo kalah.
Oleh karena beliau mengaku kalau mengandalkan sebagai manusia kalah dan tidak mungkin menang, maka satu-satunya untuk menang adalah bukan kekuatan diri, melainkan kekuatan siapa? Semakin besar i'tirafnya sebuah pengakuan itu akan semakin menjadi wadah untuk menampung kekuatan besar dari Allah Subhanahu. Tapi nek dhewe mung dengan ya Allah, aku ora mampu ya Allah, panjenengan sing mampu. Dibantu matur nuwun ora ya tak turusi dhewe. Ngono iki sing liyan piye ngono. Astagfirullahaladzim. Jadi kita mengakses besar itu karena wadah kita diperlebar dengan cara pengakuannya yang besar. Begitu masuk di medan perang Badar, jangan tahu sendiri, yang ditebas satu orang yang kena pukulan bisa sampai 10 orang. Jotos wong siji sing geblak opi itu. Itu kalau pakai kekuatan manusia bisa tidak mungkin. Nah, ini pelajaran, Pak. Pelajaran bukan hanya soal masalah perang. Ini juga nanti ada persoalan kehidupan kita yang kadang-kadang sulit dan sebagainya. Pada saat sulit tinggal ngaku saja. Ngaku saja kita sebagai manusia banyak salah, banyak dosa, tidak bisa apa-apa, memohon perlindungan, memohon ampunan, memohon pengetahuan, memohon diarahkan. Semakin besar kita ngaku sebagai manusia yang bodoh, yang hina, yang tidak apa-apa, ini akan semakin besar mencurahkan, mengakses curahan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sing paling simpel dalam masalah didik anak saja lah. Didik anak. Kaya jenengan kan wong soleh-soleh dadi didik anak sudah bingung-bingung banget lah. Alhamdulillah, nah mondok kat gitu. Ya ana sing mondok nang mondok mangkat tapi bapake tekan rumah, anake tekan rumah dhisik. Masya Allah. Dulu itu ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad itu ulama alim. Alim, banyak ibadah. Tapi pada saat mudanya dia qati'ut thariq. Apa itu qati'ut thariq? Begal, tukang begal wong. Wis materi sak kulit lah. Senangane mencari sisi di antara dua gunung, lalu orang lewat ke situ dihabisi bersama anak buahnya. Allah Subhanahu wa taala bukakan hidayah untuk beliau dengan satu kisah, dua kisah. Kapan-kapan nanti saya terangkan kisah pertobatannya siapa tadi? Fudail bin Iyad. Saya mau menerangkan tentang anaknya. Intinya Fudail bin Iyad itu pas masih muda beling, tapi ketika sudah mulai sepuh, beliau ini menjadi seorang ulama besar. Lalu pas punya anak beling, kandani, nah piye rasa beling. Duh bapak biyen piye pas nom. Maka tercetuslah sebuah doa luar biasa dari Fudail bin Iyad. Doanya, ya Allah, hada waladi walaisali, ini anakku tapi bukan milikku. Itu. Maka ya Allah, aku tidak bisa apa-apa tentang anakku karena aku tidak memilikinya. Engkaulah yang punya, engkaulah yang mampu, engkaulah yang bisa. Sungguhnya aku tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Semakin ngaku tidak bisa, semakin Allah memberikan curahan kemampuan kebisaan semakin banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mah minimal itu menjadi dialog malam kita. Syukur-syukur juga bisa menjadi dialog siang kita. Dialog malam itu ini kan baca-baca jam 2 lah semuanya ya. Ini kalau ngaji sampai kemalaman saya tidak enak. Ganggu tahajud sampai malah ketusan. Di sini istilah mana kampung betul aja. Alhamdulillah. Nah itu kalau menjadi dialog malam Pak, ngaku aja. Kalau butuh pertolongan udah banyak. Begitu dialog siang, ketemu karyawan, kita ajak dialog mereka untuk dengan cara berbeda. Kita akan ada proyek besar tidak mungkin kalau kita menggunakan kekuatan diri. Tidak mungkin kalau kita kemudian menggunakan kemampuan kita yang ada. Karena kadang-kadang ada karyawan yang bodoh, oh bisa Pak, ini tuh tinggal diginikan bisa, saya kemarin bisa. Iya itu pertolongan Allah. Ojo terus kemudian, oh iya gampang gue bisa dari kecil, wah pandemi mana yang mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Anak juga mulai diedukasi seperti itu. Minta apa-apa, butuh apa-apa, ajari berdoa. Istri apalagi,
Jangan dicekoki dengan harta terus. Ki nek piro mana ini gue gawe iki sing gue gawe pernah ini walah nek ngono kuwi satu ketika akan ada saatnya ada uang abang di yang tak ada uang abang di jadi salah sinten salah suami karena ndak didik pakai iman didiknya pakai jadi suka dukanya pakai iman harusnya dididik tadi itu kayak gini insyaallah ya kalau memang tidak mampu ini saya pun tidak mampu karena kita sama-sama tidak mampu ayo kita mohon kemampuan dari Allah yang maha mampu terus dijatuh ya kadang sekali dua kali belum tentu langsung mau ada paling tidak mampu ini memang tidak mampu gitu. Ya Allah Bapak Ibu rahimahullah Nabi Musa membelah lautan ya misalkan surah itu mestinya bukan syahro itu salah ngetik itu ya salah ngetik ada di beberapa tempat kalau Nabi Musa membelah lautan Syu'ara juga ada di ayat-ayat yang lain juga ada saya tanya Nabi Musa pada saat membelah lautan itu tuh Nabi Musa menggunakan kekuatan diri beliau sebagai manusia atau kekuatan Allah kekuatan apa bukti Nabi Musa mengakui tentang ketidakmampuannya? Iya, buktinya taat. Tidak bertanya, tidak meragukan dari perintahnya Allah. Dan membelah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana ayatnya? Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Intinya mereka semua para contoh kita, para nabi dan sebagainya bisa mengakses kekuatan Allah justru ketika kekuatan dirinya sebagai manusia itu diakui, maka diakui ketidakmampuannya, ketidakbisaannya, maka yang kemudian terjadi adalah kemampuan, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah.